Kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kembali saya ambilkan di dalam kitab Matius pasal yang ke-18, secara khusus ayatnya yang ke-5. Kenapa saya ambil ayat 5 ini? Ini suatu pelajaran yang penting bagi kita untuk mencermati tentang apa kehendak Tuhan Yesus Kristus terhadap kelahiran kita, terhadap setiap manusia. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Kekasih Tuhan, di dalam Matius pasal 18 ayat 5 itu meneruskan apa yang kita bicarakan soal firman Tuhan yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan itu. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Sekali lagi bahwa kerajaan Allah diumpamakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan umat manusia. Kerajaan Allah atau kerajaan surga itu di mana Allah yang memimpin. Ada 4 hal yang sangat penting, yaitu Allah sendiri sebagai raja, kemudian manusia sebagai warga kerajaan Allah, bumi dan langit merupakan tempat atau ruang kerajaan Allah itu, dan firman-Nya sebagai undang-undang dasarnya, atau sebagai cara untuk Allah bekerja itu. Nah, tempat manusia itu menjadi sangat penting karena manusia sebagai mandataris Allah. Karena itu di dalam ayat ini saya berikan tema bahwa manusia lahir untuk Tuhan Yesus Kristus, atau setiap jiwa lahir untuk Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam praktek hidup sehari-hari, kita manusia menjadi kawan sewarga kerajaan Allah. Sejak pertama diciptakan untuk menjadi alat atau menjadi pelayan Allah, untuk memelihara, untuk mengusahakan, untuk menciptakan dunia, agar dunia ini sesuai dengan kehendak Allah, sehingga manusia mampu mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah, terutama di dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat, di mana kalau manusia yang hidup secara benar di depan Tuhan, maka itu akan menjadikan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Nah, mengapa kekasih Kristus di dalam ayat ini sangat penting dalam kerajaan surga? Bagian manusia menjadi sangat penting. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku. Maksudnya ialah menyambut, menerima, memelihara, menjaga, mendidik, mengajari di dalam Tuhan Yesus Kristus, menerimanya di dalam hati bahwa anak yang lahir adalah dari kehendak Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan demikian ia menyambut Kristus. Jadi artinya siapapun mereka, bayi siapa saja, di depan Tuhan mereka adalah anak Tuhan. Manusia kadang-kadang menilai manusia secara sesama manusia secara tidak benar. Misalnya ada yang ras ini, ada ras itu, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang begini begitu. Manusia menilai secara tidak layak, sehingga menganggap orang lain sebagai kekurangan, bukan sebagai alat kemuliaan Tuhan, bukan sebagai hak milik Allah. Nah, karena itu Tuhan Yesus menginginkan kita menerima siapa saja yang lahir dengan segala keadaannya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita harus menerima siapa saja yang dilahirkan sebagai alat kemuliaan Tuhan. Di sana kita melihat dengan kacamata Tuhan, bukan kacamata manusia berdosa. Jadi di sini katakan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, menyambut Kristus. Jadi menyambut Yesus Kristus bukan melihat dari orangnya.
Kristus yang ada yang melahirkan anak-anak itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi misalnya ada yang lahir tanpa bapak, tanpa ibu, dimanapun dia anak Kristus. Karena anak-anak yang dididik di dalam Tuhan, siapapun mereka, jika dididik dalam benar, ia akan mendapatkan yang terbaik. Nah, karena itu, kita sebagai gereja atau sebagai orang tua harus bisa menerima setiap anak dengan cara pengajaran yang terbaik. Misalnya, kita doakan ketika anak-anak kita belum lahir, atau mungkin orang yang baru menikah, supaya bisa mendidik di dalam anak-anaknya, dan mereka bisa melakukan hal-hal yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, Yesus membela, betul-betul membela setiap orang. Jika kita itu menerima anak-anak kita di dalam Tuhan, maka di sanalah Kristus hadir di dalam kehidupan mereka. Sehingga kita tidak akan bisa menyia-nyiakan siapapun mereka. Misalnya ada yang begini atau begitu, itu adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang harus kita tempatkan dengan benar. Sehingga tidak ada namanya diskriminasi atau apapun, karena ras ini, karena ras itu, karena rambut keriting, karena rambutnya lurus, tidak ada. Nah, kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bisa menghargai setiap anak-anak kita, misalnya di sekolah minggu, sekolah-sekolah minggu. Pernahkah kita sebagai gereja atau jemaat Tuhan memperhatikan pendidikan anak-anak kita dengan baik? Nah, untuk memahami peristiwa ini, kekasih Kristus, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk kita semua, agar kita semua mempunyai arti di dalam hidup ini. Jadi Kristus mau hadir mengampuni dosa kita, supaya setiap orang memperoleh makna hidup dengan baik, dan mempunyai tujuan dan pengharapan yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena untuk memahami ayat-ayat ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian bisa merenungkan pertanyaan yang akan saya ajukan, supaya kita bisa merasakan makna daripada pemeliharaan Allah terhadap kehidupan kita. Pernahkah Bapak Ibu sekali lagi merasa hampa, tak berarti dan putus asa dalam kehidupan? Kedua, kemana saudara mencari jalan keluar untuk mencari makna hidup? Disitulah kita berarti bahwa Tuhan Yesus Kristus membela kita. Kita harus setiap manusia memandang kasih Kristus di sana, yang Dia menyambut setiap anak yang lahir di dunia. Marilah kita memperhatikannya dengan baik. Ketiga, apakah saudara-saudara tahu bahwa hidup kita berarti di mata Tuhan? Dan bagaimana caranya saudara memberi arti hidup pada sesama? Sangat penting. Misalnya ada orang yang gila, apakah kita mau menolong? Orang yang kelaparan, orang yang kesusahan, orang yang tidak bisa bekerja, bagaimana cara kita menolong dan memberi arti? 4. Maukah saudara-saudara menghadapi anak-anak untuk mengajari anak-anak kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Misalnya memberi arti, memberi penghormatan kepada guru-guru sekolah minggu yang telah bekerja untuk anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita diajari mengerti siapakah majelis, siapakah pendetanya, supaya mereka mengerti dan merasa dididik, diperhatikan oleh gereja kita. Kiranya dengan beberapa pertanyaan ini membuat kita menyadari bahwa betapa pentingnya mendidik anak-anak kita bagi kemuliaan Tuhan.